Apa nih? Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Off itu bercanda. Sekarang kita serius. Kalian tahu nggak sih arti kematian? Kematian merupakan pengalaman universal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia nih. Banyak orang yang menganggap bahwa kematian merupakan sebuah misteri. Misteri ini nih kemudian dijadikan dengan keyakinan iman di dalam agama. Teman-teman, yuk kita lihat arti kematian dari setiap agama yang ada di Indonesia. Menurut agama Islam, Kematian dalam pandangan umat muslim merupakan suatu misteri yang tidak seorang pun tahu kapan akan datang. Namun, waktu kematian seseorang telah tercatat jauh hari di Lauhul Mahfudz sebelum manusia diciptakan. Setelah kematian, tubuh akan mengalami pembusukan kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Menurut Al-Quran yaitu, mati merupakan saat terpisahnya roh dari jasad, dan jasad hanya hidup jika ada roh. Maka jika tidak ada roh, jasad akan mati dan musnah. Manusia akan mengalami terpisahnya roh dari jasad sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika masih berada di alam roh. Yang kedua adalah saat kematian, di mana roh akan keluar dari jasad sehingga jasad itu mati, serta roh itu tetap hidup dan disimpan di alam barzakh. menurut agama Katolik, Kematian dalam pandangan umat Katolik dilihat sebagai peristiwa terlepasnya jiwa dari badan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setelah orang meninggal, badannya akan rusak dan hancur, sedangkan jiwanya akan tetap hidup. Dalam katekismus Gereja Katolik, dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam wujud jasmani dan rohani, serta keduanya dipandang baik serta layak dihormati demi kemuliaan Allah. Kehidupan manusia berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan menurut Gaudium et Spes artikel 18, kematian merupakan peristiwa terakhir dan puncak kehidupan manusia di dunia. Gereja meyakini bahwa setelah jiwa dipisahkan dari badan, maka Allah akan memberikan kehidupan abadi kepada badan baru dan mempersatukannya kembali dengan jiwa manusia. Keyakinan ini dikaitkan dengan peristiwa Kristus yang telah bangkit dan hidup untuk selamanya. menurut agama Buddha, Dalam konsep agama Buddha, kehidupan digambarkan sebagai penderitaan dan kematian digambarkan sebagai jalan atau masa untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Penderitaan atau duka berasal dari nafsu keinginan yang selalu tumbuh dalam diri manusia, baik itu nafsu, keduniawian, ingin hidup kembali, dan lain-lain. Penderitaan dapat dilenyapkan dengan cara memadamkan rasa keinginan-keinginan dalam diri manusia tersebut. Dengan begitu, seseorang akan dapat terlepas dari duka dan akan mencapai nirwana. Konsep kematian menurut aliran Theravada adalah tidak terlepas dari karma, yaitu sebab dan akibat. Apa yang telah diperbuat dalam kehidupan sekarang merupakan gambaran di dalam kehidupan selanjutnya. Sehingga sebagai seorang Buddhis, kita harus senantiasa terus berbuat kebajikan semasa hidupnya. menurut agama Konghucu, Kematian dalam agama Konghucu merupakan akhir dari kehidupan dan rangkaian dari firman Tuhan. Dalam agama Konghucu meyakini bahwa kematian adalah perjalanan untuk kembali kepada Tian Sang Maha Pencipta. Tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari kematian, karena setiap ada yang lahir pasti akan ada yang mati. Dalam pelaksanaan upacara kematian agama Konghucu itu dilakukan dengan kebaktian atau sembahyang, dimulai dari meninggalnya seseorang sampai 3 tahun masa berkabung. Makna yang terkandung dalam upacara tersebut adalah bentuk berbaktinya anak kepada orang tuanya, dan juga sebagai alat komunikasi untuk menyuarakan pesan. menurut
a game of Hindu. Menurut agama Hindu, mereka percaya pada kelahiran kembali dan reinkarnasi dari jiwa atau yang disebut dengan Atman. Jiwa seseorang selamanya hidupnya akan mengalami suka dan duka serta dipengaruhi oleh hukum karma. Kematian bukanlah bencana besar, bukan akhir dari semuanya, tapi sebuah proses alami dari sang jiwa atau Atman. Nah, dalam agama Hindu, jiwa atau Atman ini adalah kekal, tidak mengalami kematian, dia abadi. Kematian hanya dialami oleh badan fisik tubuh kita ini. Nah, kematian itu merupakan penghentian sementara aktivitas fisik dan merupakan sarana bagi Atman itu sendiri atau jiwa untuk meningkatkan tingkatannya lalu kemudian lahir kembali dalam badan yang lain. Menurut, a game of Christian. Yaitu kematian bukan menjadi akhir dari sebuah kehidupan, akan tetapi merupakan awal yang baru dan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Nah, kematian adalah berpindahnya sebuah kehidupan menuju kehidupan kekal yang jauh lebih sempurna. Kematian juga merupakan kepergian kita untuk tinggal bersama orang percaya yang sudah mati mendahului kita dan menjadi pintu masuk ke kehidupan yang kekal bersama Allah. Nah, kematian itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dalam Alkitab juga disebutkan jika kematian adalah sesuatu penghiburan dan sangat berharga di mata Tuhan. Kematian menjadi jalan bagi kita untuk memasuki tempat kedamaian dan masuk ke dalam Firdaus serta pergi ke rumah Bapa yang memiliki banyak tempat serta kebahagiaan bersama dengan Kristus. Nah, teman-teman, dari variasi-variasi agama yang sudah kita dengarkan tadi mengajarkan bahwa adanya kehidupan setelah kematian, di mana pengajaran ini tidak didasari dengan pengalaman, melainkan dengan iman terhadap agama itu sendiri. Filsafat manusia sendiri mengajarkan bahwa kematian merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Kematian bukanlah simbol dari kehancuran, kekalahan, dan juga kejahatan, melainkan alamiahnya seperti air mengalir itu sendiri. Gimana menurut kalian teman-teman? Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa!